Oke. Oh, ada suaranya. Ada suaranya kok, Rul. Boleh dengar. Oke, makasih. Malamis untuk kita dari teman-teman Ilkom 2025 mau share mengenai ini sih masih sebatas proposal yang masih akan ada dirubah juga sih, masih banyak perubahan. Itu Behind the Prompt, di mana case-nya itu fokusnya tetap dengan tema AI dependensi dan AI ketergantungan. Irul, share-nya update-nya aja ya. Kan mesti saya udah tahu proposalnya. Apa update-nya? Jadi overall overview-nya adalah pertama kita beralih ke venue. Kita awalnya kan Bakri, lalu kita coba untuk explore lagi, di mana kondisinya adalah ada nggak sih tempat yang dimana orang menggunakan AI? Berarti kan kalau orang menggunakan AI mungkin lagi kondisinya lagi kerja atau mungkin lagi nugas. Nah, itu kita kemarin beberapa kali akhirnya nemu tuh beberapa tempat. Pertama itu GoWalk salah satunya, tapi masih belum mendapat balasan untuk kerjasama co-working space. Dua lagi kalau boleh dibantu Rizky mengenai cafe di Bintaro. Dia itu semacam co-working space juga. Ada dua juga, tapi intensitas penggunaan AI yang di Bintaro ini lebih tinggi karena di sana sering diadakan forum komunitas pengguna AI. Jadi untuk tempat kita masih mencoba untuk menentukan dari mana nih dari beberapa tempat ini yang efeknya itu sangat mendukung activation ini. Tuh update-nya. Lalu yang kedua mengenai brand Tasogan, kita juga bikin beberapa tapi kita ngontak beberapa ilustrator lain untuk menjadi komparasi dan alternatif beberapa vendor. Jadi ada semacam yang tagline yang menurut kita menarik itu adalah AI artificial intelligence versus AI artis apa ya? Kalau boleh teman-teman boleh tahu AIF artificial illustration, bro. Oh ya, artis illustration. Jadi satu digambarin AI, satu lagi digambarin AI-nya tapi artis illustration itu kayak menarik nih kayak gitu. Jadi ada beberapa vendornya itu Artiskan, Rosa Bisa 2, Commission by Mars, sama Sketch 1 menit. Lalu untuk budgetnya overall masih di angka 5 jutaan, termasuk lebih setengah harga dibanding Tasogan kemarin. Dan itu bisa mendapat sekitar 70 packs sketch muka. Sekitar 50-70 packs. Lalu untuk apa namanya? Dari awal lagi ketika kita melakukan activation itu teasernya itu kita masih ada beberapa opsi. Pertama opsinya itu adalah jika nanti tempatnya berada di cafe itu kemungkinan kita akan mengadakan semacam opsi pilihan di mana akan ada tombol toss. Ada satu gambar, nanti mereka akan menentukan pilihannya itu, tapi itu teaser aja. Biar orang-orang apakah ini gambaran. Tapi ntar background-nya itu akan ada 3D art, 3D atau foam board, di mana itu jadi AI gambar dari artificial biasa dan AI artis ilustrator. Nanti ketika aktivasi pun kita mencoba untuk backdropnya itu kita akan sebisa mungkin kalau emang bisa
baik gambar tangan atau mungkin dari ilustratornya bisa ngebantu untuk bikin backdropnya biar lebih terkesan. Setengahnya itu gambaran manusia, setengahnya gambaran dari desain dari AI aja. Itu rencananya kayak gitu, tapi kita masih cari alternatif juga, apakah tempatnya, luasannya, dan tinggi ceilingnya itu lebih proper nggak sih, kayak gitu. Gitu. Next. Ini beberapa vendor yang kita ajak kerjasama. Nanti juga kalau by kerjasama Instagramnya Ilkom itu langsung ke mahasiswaan atau ada fakultasnya sendiri kalau Ada biasanya saya nggak aware sekarang yang megang siapa ya, kan biasanya semester ganti-ganti. Nanti saya coba tanya dulu ya. Jadi biasanya ini juga jadi catatan kalau kalian mau posting atau promosikan sesuatu jangan ya gitu. Jadi kayak karena kan sistemnya antrian gitu kan bukan kelompok atau kelas ini doang nih yang mau posting di sana gitu. Kelas lain kan juga mau promosi gitu ya. Jadi coba nanti besok pagi saya cekin tolong dia bantu ingetin saya ya kalau saya lupa besok pagi ini aja tolong chat di grup kita gitu Miss ingetin aja itu buat saya kontak ke soal Ilkom gitu minta kontak PIC gitu jadi saya tanyain nanti saya kasih kontaknya terus cek aja gitu tanya kalian harus store materi berapa hari sebelumnya gitu karena biasanya kalau untuk materi tayang itu juga sama prodi di review dulu gitu. Lebih dilihat kesesuaiannya sih kayak plotting logonya udah benar belum atau misalnya mereka merhatiin concern layoutingnya gitu kayak message jelas apa enggak lebih ke situ sih biasanya. Makanya biasanya materi yang mau store ke prodi biasanya tuh saya review dulu gitu sih. Oke. Dan apakah itu intensitas materialnya cukup panjang atau kayak gimana semester sebelumnya? Kalau sebelumnya sih enggak nyampe kayak 2 minggu gitu enggak gitu kayak mungkin kalian bisa setor minggu ini buat naik minggu depan gitu bisa. Jadi maybe kalau langsung 3 konten, oke, nanti kita schedule-in kontennya di tanggal ini bisa gitu. Oke. Tapi kan 3 konten itu apa biasanya kan lebih ke promosi acara ya. Kalian mau bikin yang collab. Mungkin kalau buat apa sih menjual ke ilustrator kan bisa collab nih sama konten Mbak Kri jadi ngangkat nama ilustratornya juga misalnya kayak gitu ya. Terus satu lagi kan promo acaranya, terus mungkin satu lagi amplifikasi setelah acara gitu ya. Nah, lalu untuk kerjasama itu kita juga lagi mencoba mencari media partner juga beberapa untuk biar naikin traffic dari posternya itu juga. Kalau untuk beberapa maybe kayak kalau info Jakarta kayak gitu kan terlalu luas banget maybe info Jakarta. Tapi kita lagi coba cari akun yang mungkin lebih spesifik penggunaan AI dan bahkan yang nggak jauh-jauh mungkin di komunitas sekitar yang ketika itu penggunaan lagi di co-working space. Bahkan kemarin dari info dari Rizky berhubung sering komunitas AI pengguna AI ini dia ngadain kucing dan klinik dan lain-lain itu kita mau ajak kerjasama sih kalau bisa. Jadi biar semakin skopnya makin luas lagi. Lalu juga mengenai activation sendiri itu kita masih untuk booth kita lagi mencoba ya itu tadi balik ke kita masih belum menentukan tempatnya jadi untuk luasan dan dananya masih bisa ditentukan. Dan afternya setelah activation boleh tolong yang story. Story. Nah, jadi untuk next-nya kita akan mencoba untuk menggait beberapa yang responden yang ikut untuk nge-share dan
menginfluence teman-temannya lagi atau mungkin di circle-nya mereka untuk ternyata aku buat ini kayak ini, kalian bisa nggak untuk share itu terus tuh afternya. Dari Alicia ke Shirley dan teman-teman ada tambahan. masukan ya. Boleh nggak play sekali lagi tuh? Saya mau lihat dulu. Oke, saya ada concern nih. Masukan ya. Saat kita bikin sebuah brand campaign ataupun communication campaign, brand activation atau apapun, satu hal yang perlu kita perhatiin dan itu kayaknya ada di pembahasan kita yang sesi keberapa ya tentang fluency ya, atau kita pengennya tuh konsisten. Nah, gimana saat orang lihat communication materials kita, promotion materials kita, tone and manner, soul-nya itu tuh ngejahit gitu loh. Ada satu benang merah. Nah, saya tuh ngeliat dalam 29 detik ini tuh belang-belenteng banget gitu. Belang-belenteng tuh kayak coba saya tes teman-teman ya. Activation kalian ini kalau dia jadi manusia, kira-kira tuh dia karakternya orang yang kayak apa sih? Yang masih kebayang itu overall kayak robot atau mungkin semacam ya robot masa depan versus bukan samurai karakter manner ya, kita ngomongin tone and manner. Jadi misalnya dia orang yang sangat techy, dia orang yang sangat konvensional, dia orang yang sangat komedik, dia orang yang sangat cheerful, dia orang yang sangat dia orang yang sangat full of anger, dia orang yang sangat bold gitu. Nah, aktivasi kalian kira-kira kalau jadi orang karakternya kayak apa? Biasanya karakter itu nggak banyak-banyak, sekitar 4 karakter, 3 sampai 5 ya. Kira-kira aktivasi kalian kalau jadi manusia, dia jadi manusia yang karakternya seperti apa? Mungkin orang yang kayak bold dan kayak woke gitu ya. Kalau misalnya saya mikir kata woke gitu misalnya, karena dia aware akan AI usage dia gitu kan. Jadi bisa dibilang dia lebih awareness-nya tuh lebih intentional lah gitu kalau misalnya tentang AI. Jadi orangnya bold, artsy juga karena lebih memilih untuk kreativitas tanpa menggunakan AI, sama nggak konvensional kalau misalnya di otak saya ya pesimis. Bentar ya. Kalau menurut kalian apa? Saya mau coba tes ke ini bentar. Menurut yang lain gimana? Mungkin bisa tech savvy sih Minis, karena kan AI termasuk dalam teknologi sama kekinian, karena rata-rata kan orang yang karena kalau misalnya yang kekinian itu pasti keep up nih sama yang update sekarang gitu, dan AI itu termasuk salah satu yang update gitu, dan apalagi kayak banyak banget aplikasi yang udah makin bermunculan gitu, yang awalnya cuma ChatGPT, tapi sekarang udah mulai ada Gemini, terus Perplex dan lain sebagainya, sampai Canva juga udah ada. Ini kalau coba ya,
Enggak gini dong ya. Ini saya coba ya. Nanti kalian copy sendiri ya. Saya cuma copy aja dari AI yang saya train ya. Ini belum tentu relate ya. Belum tentu relate ya, tapi nanti coba aja di explore ya. Tapi kalau kata AI saya tadi kirimin aja behind the promo apa gitu. Kalau kata dia tuh apa nih tadi bilang curious, thoughtful, reflective, human centered ya. Tapi justru saya lihatnya mungkin kreatif tuh pasti ya, kreatif tuh pasti kreatif. Maybe humanist tapi ada apanya gitu. Nah, poinnya apa sih? Menurut saya kalian tuh harus menentukan dulu tone and manner kalian tuh apa. Karena itu turunannya apa sih? Nanti turunannya itu tuh ke tipologi. Kalian milih font yang seperti apa? Terus memilih visual yang seperti apa? Karena tadi tuh kalian tuh milih-milih font type. Bahkan kalian pakai lebih dari 3 jenis font type loh dalam 29 detik ini. Rasanya bisa dibatasi 2 font type aja ya. Terus dari awal kalian munculin visual di tengah sampai akhir, itu karakter visualnya beda-beda banget, nyadar nggak? Jadi menurut saya karena belum ada benang merahnya, teman-teman ini belum divining karakter branding kalian tuh apa, brand activation kalian tuh tone and manner-nya mau jadi apa. Nah itu pastinya teman-teman yang menentukan ya, yang lebih tahu gitu. Kebayang nggak maksud saya? Ya, jadi pastinya first of all tentukan dulu tone and manner-nya, karakternya seperti apa. Baru itu akan jadi turunannya, mulai dari pemilihan warna. Pemilihan warna itu kan juga nanti ada warna primer, warna sekunder ya. Warna primer itu warna yang paling dominan, warna sekunder warna yang melengkapi komplementer. Lalu karakter visual yang digunakan yang seperti apa? Mungkin tidak ideal, nggak akan bisa sama gitu ya. Apalagi kan kalian pengen create sesuatu yang without using AI ya gitu. Terus yang ketiga adalah ya itu tipologi lah. Ya note saya. Oke, apalagi kalau poster acara udah ada belum? Poster yang flatten, yang still. Belum ada, Miss. Soalnya Boleh masih nggak di progress di weekend ini? Maksudnya gini, saya nggak mau lihatnya Jumat depan kelamaan, boleh nggak? Misalnya kayak Senin atau Selasa gitu di share di WhatsApp grup gitu, apa nanti Irul yang kirim ke saya, Japri, boleh? boleh. Jangan Jumat ya, kelamaan soalnya. Oke. Ya paling nanti coba aku bantu untuk redesign dulu sih sama. Tolong perhatiin ini ya. Saya nggak tahu nih teman-teman di sini kan udah ada yang berpengalaman bikin. Kayaknya udah pernah ada yang ngerjain event ya. Prinsipnya gini ya, untuk poster activation, khususnya kalau ini adalah event yang nantinya output hasil akhirnya, kan memang mengarah ke event ya soalnya ya. Pastikan satu harus ada call to action ya. Jadi headline, jadi headline-nya itu mengandung call to action ya. Yang kedua, saat audiens kalian, hot prospect kalian membaca poster ini, mereka harus bisa, poster kalian itu harus bisa menjawab what's in it for me. Kenapa sih gue harus datang ke acara ini? Emang kenapa? Apa nih relevansinya buat gue gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau ini adalah sebuah poster promosi aktivasi, maka dia harus menjawab 5W1H ya. 5W1H itu udah meng-cover semuanya tuh. What, when, where, why, who, how.
ini acara apa, ada siapa, buat siapa gitu ya, kapan diadakannya, di mana diadakannya, kenapa harus datang, gimana cara datangnya atau gimana cara daftarnya. Semua informasi 5W1H itu perlu terpampang, perlu ada di dalam posternya. Udah, itu ya. Terakhir, untuk yang mendesain, perhatikan komposisi, tantangan ya, tantangan. Nanti mungkin saya kirimin beberapa reference ya buat besok jangan nanti ya. Besok saya kirimin beberapa reference di grup, poster-poster yang diperhatiin layout ya. Jadi saya kasih referensi layout poster aktivasi yang menurut saya efektif. Efektif itu gimana? Dia bisa menata. Itu kan sebenarnya bukan fokus sama mata kuliah kita ya layout desain ya, tapi saya mau kasih referensi. Oh ini secara layoutingnya menggugah, jadi idealism gitu loh, menggugah mata, dan perhatian. Jadi nggak boleh itu sih. Menggugah perhatiannya audiens gitu loh, untuk audiens akhirnya pengen baca dan matanya tuh kayak mau menelusuri seisi poster ini gitu. Jadi ditata sedemikian rupa sehingga dari hulu ke hilir, dari atas ke bawah dia pengen baca terus gitu ya. Tunggu saya catat dulu deh, masih kirim referensi ntar lupa lagi. Send poster reference dan cek kontak sosmed.com. Oke. Terus satu lagi mungkin saya perlu note sekarang. Oh iya, dua ya. Progres sponsor dan media partner atau community partner atau apapun udah siap mana? Kayaknya mungkin ya teman-teman bisa mulai bergerak ini deh, kontak-kontak ke community, karena rasanya kalau misalnya gerak ke individual mungkin akan lebih challenging. Tapi kalau teman-teman nanti mengundang community buat acara ini mungkin akan lebih memudahkan menurut saya ya. Jadi mungkin teman-teman bisa mulai listing community yang rasanya punya minat atau relevan dengan nilai-nilai ataupun tujuan dari kegiatan kalian, yaitu satu. Terus yang kedua itu adalah nanti agar di manage kapan akan mulai melakukan promosi acaranya ya. Karena pasti teman-teman akan harus, kita kalau bikin aktivasi kita harus menghitung timeline gini. Oh, acaranya tanggal, let's say acara tanggal 5 Juli gitu ya. 5 Juli itu udah deket banget loh. 5 Juli. Berarti acara itu paling enggak, kayaknya 5 Juli nggak mungkin ya menurut saya. 1, 2, 3 ya. Coba dipertimbangkan ya. Tapi kalau saya bilang 5 Juli itu nggak mungkin. Karena kalau 5 Juli, ideally dari 21 Juni tuh udah promosi loh 2 minggu sebelumnya. Lima Juli kan? 5 Juli itu berarti paling enggak tuh Rencana ini kita di 20-an, Miss. Oh, tadi kok 5 20 Juli? Saya baca. Hah? Tipe berarti 25. Miss itu Ya, akhir-akhir Juli. aja sih. Kaget sampai. Mas, Iya. Tadi 5 Juli bacanya perasaan. Di mana tadi ya baca 5 Juli? Iya benar Mas, tulisannya emang 5 Juli. Oh, oke. Sampai kaget saya juga. Oke. Apalagi mau di-share? Berarti tadi aku just ngulang. Kita prefer mencari kerjasama sama komunitas yang emang arah tujuannya itu hampir sama dengan activation kita. Kalau menurut saya ya, karena gini, sebenarnya kamu kalau misalnya mau ngadain acara di ini ya, di misalnya kayak di kafe atau dimanapun, mereka pasti kan udah punya basis orang yang memang datang ke situ ya. Tapi sebetulnya akan lebih memudahkan ya, dari mulai attendance-nya, dari mulai amplifikasi di media sosialnya, sebetulnya akan lebih memudahkan kalau menggunakan community marketing. Jadi memang kalian mengundang community untuk datang menikmati acara kalian gitu loh.
That's why perlu kerjasama tuh sama venue. Apakah venue akan supporting sebatas misalnya kopinya atau apanya gitu kan buat audiens biar kalian nggak keluar uangnya kan gitu. Apa namanya? Karena community itu mereka kekuatannya apa sih? Mereka tergabung dalam satu wadah dengan interest yang sama. Nah, yang jadi PR kan mencari komunitas apa nih yang kira-kira sejalan sama tujuan kalian. Coba saya tanya balik. Menurut teman-teman, ini brainstorming ya. Kira-kira kalau untuk acara kayak gini, undangnya komunitas apa sih? Coba kita sama-sama berpikir. Atau mau googling boleh, googling. Komunitas merajut, komunitas melatih gambar yang dia emang mengedepankan pola kreatif berpikir kayak gitu sih. Ada sih di Jackson kemarin juga ada beberapa. AI juga ada. Bukannya justru yang lebih cocok itu misalnya komunitas ilustrator, komunitas seniman-seniman yang mungkin memang misalnya komunitas penulis, komunitas fotografer yang mungkin kurang suka kalau pakai bikin foto pakai AI, bukan gitu ya? Itu juga masuk sih, tapi menurut saya komunitas AI pun masuk juga Miss. Karena ini kan kita exercise-nya itu untuk membedakan ini gambar yang mana sih yang AI sama gambar yang mana yang ilustrator. Maksudnya kenapa tertarik untuk ngeundang komunitas AI juga itu kayak conversation-nya akan menarik. Bisa banget. Tapi tadi saya dengar apa ya, lu bilang komunitas merajut apa? Salah dengar nggak sih? Ada komunitas merajut, Kayaknya ada ada deh, komunitas Rus. merangkai bunga. Enggak, tapi dia itu tapi dia itu ada beberapa sublininya dia yang ternyata kayak seni rupa lah, mengenai seni rupa dan seni menggambar dan yang kayak gitu. Kalau Waduh, bisa kemarin beli kuponnya sekarang. Kalau Suka saya tuh melihatnya, kan gini, kalian kan lagi nge-versus antara human creativity dengan AI users ya. Kalau menurut saya justru memang diundang yang kontras. Mereka yang memang tidak menggunakan AI gitu ya, ilustrator, komunitas penulis, komunitas fotografer, dan komunitas-komunitas yang heavy AI users. Misalnya kayak content creators, komunitas pekerja-pekerja yang memang pakai AI gitu loh. Atau mungkin memang bisa mengundang komunitas-komunitas yang representing AI anxiety, komunitas mental health atau apapun gitu. Sebenarnya cukup bisa beragam sih komunitas yang diundang. Coba aja mulai dieksplor ya. Tips. Ya Allah, jangan berisik banget ya, Bunda nggak kedengeran nih. Pengalaman saya, karena saya juga ada komunitas ya, sama komunitas itu undangnya nggak bisa dadakan banget ya. Karena biasanya sistemnya di komunitas itu saat mereka dapat undangan, mereka itu akan melempar undangannya ke internal dan akan cek tuh siapa anggota komunitasnya yang bisa hadir gitu. Jadi selayaknya kalau kayak kita undang orang aja gitu, kalau dadakan ya mungkin most likely orang itu udah punya acara masing-masing kan ya. Jadi kalau nanti ngundang community juga jangan dadakan ya. Nah gitu, jangan terlalu berisik, oke? Yuk, 1, 2, 3. Ayo, apalagi yang mau ditanyakan atau di progres? Ada lagi? Miss mau nanya, Miss. Kemarin kan saya sempat diskusi sama dosen saya yang di Telkom, itu dosen film dan televisi. Nah, kebetulan dia lagi bikin penelitian tentang dinamika industri film versus penggunaan AI. Itu karena di Amerika itu kan walaupun dia pengembangan AI di industri itu cepat, tapi dia tuh udah ada regulasi kalau di Amerika. Sedangkan kalau di Indonesia itu ibaratnya industri kreatif itu dia tactical namanya. Tactical itu orang-orang itu kebanyakan ngakalin.
orang-orang di industri kreatif kebanyakan ngakalin gimana caranya dapat resource atau menghasilkan output tertentu dengan istilahnya pakai AI. Kita ngakalin sesuatu pakai AI gitu ya, mendapatkan hasil tertentu. Cuman kalau di Indonesia itu kelemahannya regulasi dan apapun itu nggak ada, belum ada sama sekali. Beda sama yang di US tadi yang saya bilang. Nah, si dosen Telkom ini tadi itu sebenarnya dia tuh sutradara juga. Sutradara juga. Oh, saudara. Sutradara yang punya nama di Solo nih. Dan dia tuh seperti yang Miss bilang tadi, dia tuh tipe yang nggak terlalu pro ke AI, maksudnya ya yang umumnya dosen yang benar-benar kritis terhadap AI gitu. Dalam proyek yang lain, cuman dia tuh mungkin aku maaf agak prolog kepanjangan sedikit ya, Miss, maksudnya biar kita brainstorming bareng. Nah, intinya tuh dia waktu lagi ada proyek film dokumenter di Jepang kemarin tentang brand apa? Aku lupa namanya, Watabe atau apa, itu tentang Watabe atau apa, itu tentang lukisan indigo kalau nggak salah. Lukisan yang benar-benar pure dilukis di Jepang pakai metode tradisionalnya mereka yang masih otentik gitu intinya. Nah, intinya dia kehilangan footage, kehilangan video di situ. Sedangkan si editornya tuh bingung juga gitu loh. Nah, ini gimana cara ngakalinnya tuh? Itu masih ada beberapa pakai AI. Betul nih. Betul, dia mau nggak mau itu dia pasrahin ke editornya buat pakai AI itu tadi, buat mempercepat produksinya. Nah, akhirnya ya dia sampai ke penelitian itu tadi, mendeep dive itu tadi. Apakah, ya maksudnya itu mengkaji tentang regulasi-regulasi itu tadi. Kira-kira maksudnya sejauh apa kita bisa bikin event ini gitu. Maksudnya bentuk eventnya kayak gimana, workshop atau gimana? Atau mungkin yang tadi seperti yang tadi kayak ada social experiment juga atau gimana nih? Apa? Pertanyaannya? Format eventnya, kurang lebih format eventnya kita bisa kayak gimana aja yang diperbolehkan itu? Kalau format itu harusnya nggak akan ada masalah ya. Pada prinsipnya kan gini, kalau kita mengadakan sebuah kegiatan gitu ya, kegiatan itu kan berkaitan sama izin ya. Izin itu berkaitan sama apa sih? Lokasi. Itu satu ya. Kalau mengadakan kegiatan, itu terpenting izin itu adalah lokasi gitu. Nah, saat kita masuk ke detailing kegiatan, berarti kita kan masuk ke konten ya. Nah, konten itu yang perlu diperhatikan ya copyright aja gitu. Copyright itu apa sih? Misalnya kamu menampilkan sebuah karya-karya gitu ya. Karya-karyanya misalnya majang lukisan atau apa gitu. Ya itu dapat izin nggak? Contoh, ya jangan kamu print lukisan Mona Lisa gitu ya. Itu kan nggak mungkin dong. Kamu bisa di-shoot ya kalau sampai ketahuan. Contohnya kayak gitu. Jadi kalaupun misalnya kalian kan bikin tuh misalnya yang ada kayak mini exhibition untuk apa sih games, orang ngebedain mana yang AI mana yang enggak kan gitu. Nah, itu kan pertanyaannya ya, itu karya siapa? Apakah itu karya ilustrator yang kalian ajak kerja sama, atau itu kalian generate pakai AI gitu kan ya? Selama itu bukan karya orang lain yang kalian klaim dan kalian pajang di tempat kalian tanpa izin, maka itu nggak akan jadi masalah. Prinsipnya sih gitu ya. Nah, terus kalau kita berbicara etis apa tidaknya gitu, sebenarnya tergantung konteksnya untuk apa. Contoh nih ya, kalau dalam activity ini tidak jadi masalah. Kenapa? Karena kan memang kegiatan itu tujuannya apa? Tujuannya itu untuk raising awareness dan building discussion tentang pro kontra penggunaan AI. Makanya ditampilkan sisi pro-nya dan sisi kontranya. Lain ceritanya nih, misalnya lumayan lagi heboh nih di dunia periklanan. Ada beberapa iklan yang ternyata image talents-nya itu pure di-generate pakai AI. Sempat ke-expose nggak berita-berita itu? Termasuk salah satunya ya indikasinya itu adalah Natasha Skin Clinic apa Natasha Skincare gitu. Saya lupa produk OTC-nya apa, kliniknya saya lupa ya. Pokoknya Natasha. Tahu Natasha nggak sih?
Yang cewek-cewek tau nggak? Jadi Ya. Itu kan lumayan kemarin itu sempat diperbincangkan karena diduga keras itu iklannya di generate full pakai AI gitu loh. Yang jadi permasalahan gitu ya, dipermasalahkan di industri oleh banyak pihak itu seolah-olah brand sebesar ini tuh tidak menghargai insan kreatif gitu. Padahal kayak ya ampun lu brand segede gitu ya, segitu lo nggak punya duitnya sampai lo nge-generate pakai AI gitu, karena kan diasumsikan seolah-olah kalau pakai AI itu lebih praktis, lebih murah, lebih mudah dibandingkan pakai agency kali atau in-house dan segala macam gitu ya. Jadi sebenarnya kalau secara activity kalian gak ada masalah terkaitan dengan izin gitu. Nah, soal format ya tergantung kalian mau bikin apa. Kalian mau bikin event, kalian mau bikin exhibition, kalian mau bikin talk show, kalian mau bikin apa? Kan sebetulnya memilih format kegiatan itu dikembalikan lagi ke tujuannya apa dan minatnya audiens apa, kan sebenarnya gitu. Udah Rizky, itu jawaban saya. Sudah, terima kasih. Saya jadi mau cerita sedikit ya. Tapi ini off the record di grup ini aja ya. Maksudnya di kelas ini aja ya. Ini off the record di grup ini aja. Di kelas ini gini. Saya itu lagi karena emang pemakaian AI itu memang agak dilematis sebenarnya. Saya pribadi ya, saya itu lagi belajar untuk faceless di sosial media. Dalam arti kayak walaupun ya memang sih masih ada sisa-sisa postingan nama saya yang belum saya archive juga ya. Tapi intinya saya lagi belajar untuk menambah foto-foto baru saya yang menampilkan wajah gitu, wajah saya, wajah anak saya gitu ya. Nah kemarin tiba-tiba nih saya ada diminta lah konten kolaborasi gitu sama ada satu yayasan komunitas gitu. Saya bingung nih, aduh gimana caranya gitu. Nggak mau tampil nih gue, nggak mau banyak kelihatan gitu ya. Tapi gimana? Apa sayang? Sampai om-om tantenya udah selesai nanya, sabar ya. Pokoknya gimana nih ya caranya saya nggak mau tampil gitu ya, tapi perlu nih konten-kontennya mereka gitu. Akhirnya saya akal-akalin lah dengan pokoknya saya cari tuh foto-fotonya yang long shot semua supaya muka saya nggak kelihatan, atau kalau fotonya agak kelihatan saya tutupin mukanya kan ya. Wah tapi covernya gimana nih? Cover kan profile foto ya, profile foto kan pasti kelihatan banget. Ya udah akhirnya saya biasanya kalau jadi speaker itu punya satu profile foto gitu ya. Akhirnya saya minta di-generate sama AI, dieditin posenya supaya saya lagi nutupin bunga pakai setengah muka saya ditutup bunga. Bisa tuh AI-nya bikinin. Akhirnya yang publish itu yang foto hasil editan AI dan nggak kelihatan hasil editan AI. Jadi emang ya udah se-amazing itu sih emang AI ya. Ya gimana? Maksudnya dia sudah secara tidak langsung menemani hari-hari kita gitu. Tapi dan saya jujur aja ya, saya kan jadi dosen pembimbing dan penguji TKA dan teman-temannya gitu ya buat anak D3 D4 di tangga sebelah, di kampus sebelah. Kalau di Bakri kan di Bakri juga ya untuk jadi dosen sempro sampai akhir gitu. Saya merasakan banget loh kualitas tulisan ya, kualitas tulisan mahasiswa tahun ini itu beda banget loh sama tahun-tahun lalu. Spesifik tahun ini 2026. Kenapa? Kalau teman-teman aware tahun lalu atau mungkin kalau kita tarik 2 tahun lalu ya, AI itu udah beragam kayak sekarang belum sih? Belum, 2024 ya nggak sih? Ya, 2024 udah beragam nggak? Wah, sekarang kalau kita tarik platform AI itu udah lebih dari 5 loh.
dulu kan cuma ada apa ChatGPT. Ya, yang terkenal ya maksudnya ya. Yang terkenal cuma ChatGPT gitu loh. Sekarang tuh udah banyak banget, udah lebih dari 10 kali kalau di breakdown ya. Jadi saya sampai amazed ya. Walaupun memang ada tantangan yang nyusul ya, kayak di satu sisi saya waktu baca dan mau sidang gitu ya. Kalau di UI kan ada sidang, kalau di Bakti baru sempro ya. Lagi apa minggu-minggu sempro nih sekarang. Memang sih kualitas tulisan tuh bagus, tapi belum tentu di follow dengan kemampuan critical thinking. Nah itu yang jadi tantangan buat orang-orang zaman sekarang. Terbantu sih dengan adanya AI ya, resultnya jadi lebih cepat ya, lebih praktis nih mendapatkan hasil. Tapi memang di balik semua itu ya ada tantangan tersendiri. Dengan hasil yang lebih cepat dan instan ini, gimana ya kita tidak, ya seperti proyek kalian, gimana ya kita tidak punya full dependency terhadap AI itu sendiri. Kalau plan dari sosmed sendiri apa ya? Promotion via sosmed udah mulai disiapin belum? Boleh bantu jawab? Boleh. Untuk yang sebenarnya kita rencananya buat promosional sosmed itu tadi yang beberapa konten yang dipaparkan ini. Kayak contohnya yang pertama ini I made this without using AI. Itu rencananya sebagai teaser sih, Miss. Jadi kita akan minta semua teman-teman di kelas ini buat mereka nge-post I made this without using AI dan nge-tag Instagram activation kita supaya at least Instagram kita sama social media kita bisa tersebar dulu lah gitu menggunakan AdWords-nya ini. Seperti itu. Jadi rencananya setidaknya buat mulai teasernya kita akan mulai bikin ini dulu, Miss. Kita nge-share AdWords ini supaya orang ada CTA-nya untuk ke akun kita. Seperti itu. Akunnya maksudnya bikin akunnya behind prom apa gimana? Iya, Miss. Atau ini kita bisa menggunakan, ini sebenarnya bikin akun sendiri itu kewajiban atau kita bisa fully pakai. Enggak, kalau fully pakai akunnya Ilkom nggak bisa. Kalau kalian menumpang promosi kegiatan di akun Ilkom bisa. Tapi kalau kalian fully utilizing akun Ilkom nggak bisa. Oke, Miss. Ya, kita berarti akan tetap menggunakan akun Instagram behind the prom sih. Oke. Gitu. By the way, KPI itu terakhir ada update nggak sih KPI ini? KPI kayak mulai dari attendance atau social media application apa segala macam ada update sih dari UTS? Ada yang kalian ubah atau apa nggak? Apa masih sama UTS? Apa? KPI terakhir apa ya? Boleh di-share? Seingat saya nggak ada yang diubah sih, Miss. Coba boleh di-share nggak? Ini ya. Oh ya. Oke. Ada lagi yang mau diprogres? Jadi kan kuliahnya nyambung. Enggak ada waktu.
Sebenarnya kayak pengen mengakui, tapi kayak soalnya satu. Iya, oh iya, beberapa Dari teman-teman kayaknya itu aja dulu, guys. Dari Oke. Irul ada yang mau ditambahin? Sekarang ada omongan gue ada. Sementara masih itu, soalnya kita rencana akan coba perbaiki semaksimal mungkin untuk ya sebelum hari Jumat kalau bisa nanti saya bantu share. Paling untuk di proposal aku coba bantu cocok sesuai lagi tema dan lain-lainnya. Karena karena emang cukup beda banget. Iya, boleh ya. Jadi karena kan kalau sayang ya waktunya kalau kita cuma bisa ngobrolin tuh tiap hari Jumat doang tuh. Soalnya ini udah tinggal sebulanan ya gitu. Jadi saya minta Irul mungkin kapan kesanggupannya hari apa maksudnya? Saya minta proposal update-nya di-share ke saya. Di Canva juga nggak apa-apa asal yang udah update ya, jangan maksudnya yang sebelumnya di hide aja di saat akhir gitu. Jadi maksudnya saya lihat yang mana yang update-nya. Sama itu ya poster ya. Kalau posternya baru berupa progres atau gimana segala macam ya pokoknya share dulu aja gitu. Jadi saya pengen lihat updated proposalnya sama poster promosi acaranya. Tuh minggu 5 Juli itu tadi tuh. Ya. Hari apa bisa Irul? Benar nanti aku info untuk harinya. Intinya sih sebelum hari Jumat sih. Ya, jangan ya sebelum hari Jumat, Kamis sebelum hari Jumat. Senin, Selasa, Rabu kan Jumat sebelum hari Jumat. Itu dia. Senin, Selasa, Rabu, Kamis tuh sebelum hari Jumat itu. Nah, ya gitu. Latest hari Selasa ya. Tujuannya apa? Tujuannya hari Selasa supaya kalau saya baca Rabu Kamis teman-teman bisa berprogres sebelum hari Jumatnya gitu loh. Jadi harapannya bisa ada progres sebelum ketemu hari Jumat gitu. Jadi ya, jadi ini kan hari Jumat. Ini juga kan teman-teman masih punya 1 jaman buat ngerjain sampai jam 9 ya. Oke. Jadi hari Selasa itu di hari Selasa paling lambat itu Selasa siang yang di-share ke saya. Jadi siang sore bisa saya pelajari. Jadi Rabu Kamisnya bisa misalnya mau Selasa malam kayak atau misalnya Rabu atau Kamis ada yang nyicil sedikit aja. Pokoknya ada yang kita bahas, progresnya kita bahas di hari Jumat malam gitu ya. Rian, Mbak Rian. Tes kuliah nih. Oke. Terus jangan ragu ya kalau mau diskusi ya. Maksudnya intinya nih teman-teman, terutama Irul ya sebagai PJ-nya, kalau emang mau tanya, ada kendala, ada tantangan, mau diskusi WhatsApp saya aja ya. Nggak harus nunggu hari Jumat ya. Ya, Miss. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi hari Jumat depan ya. Terima kasih semuanya. Semangat ya. Untuk teman-teman boleh di Zoom dulu aja, Miss. Di sini dulu. Kita tinggal ya. Terima kasih semuanya. See you minggu depan. Assalamualaikum. Gue sebel, gak tau kenapa. Kalau gua lagi ngonsep poster nih kalau ngeliat negosiasi. Kesel banget. Ih, gak balas. Mau bilang kalau partisipan kita bisa dikurangin nggak sih? Setuju guys, sama audience interaction tadi juga saran aku dikurangin. Biasanya engagement rate Instagram itu kalau misalnya followersnya dikit, yang kecil-kecil aja, 5%, 2% gitu. Benar. Ya udah paling untuk apa namanya proposal sama desain paling ntar gue bantu untuk redesign semua sih biar gue samain dulu. Paling minta tolong buat WA ke Miss-nya referensi dari dia kayak gimana ekspektasi dia itu aja sih biar nggak banyak revisi. Benar-benar. Karena sebenarnya beda-beda ya, maksudnya nggak tiap event itu di posternya dari bawah satu Pak beda. Iya, nah gue khawatirnya tuh
Dia ekspektasi dia terlalu tinggi. Nah, makanya gue referensinya dari dia kayak gimana dulu. Sama mau nanya dong, kan dia kayaknya maksudnya dia mengekspek supaya Activision ini punya identitinya yang konsisten kan selama throughout konten-kontennya, bootnya gitu-gitu. Itu boleh nggak satu orang Mahesa, kayaknya Mahesa yang paling jago desainnya di antara kita, yang memang bikin ketentuan key visualnya apa aja. Jadi kayak Benar. fontnya kita pakai apa aja, warnanya pakai apa aja, gitu. Iya, betul. Color palette-nya apa? Soalnya biar nyocokin juga buat nanti Paling ntar kalau turunan proposal. Benar. Itu di chat ada kok link kanvanya, coba mungkin kalian lihat gini, dulu. Yang udah gua otak-atik itu coba dicek. Tapi ini masih konsep banget ya, jujur. Jadi don't expect too much. Kalau Portland itu dia orang-orangnya kayak gimana sih, Tal? Yang di situ tuh tipe orangnya. Jujur gue ngeliatnya tadi sekilas juga sih sebenarnya, cuman dia itu lebih ke kreatif sebenarnya. Jadi isinya itu event-event yang kayak merajut, clay making, apa namanya, painting, menggambar, ilustrasi gitu-gitu. Kenapa gue saraninnya tempatnya itu? Karena kayaknya pas banget nih on the dot, isinya tuh orang-orang ilustrator. Jadi itu tuh kayak cafe tapi suka ngadain event. Makanya orang-orang yang suka gambar itu suka ngumpul di sana gitu. Dan tempatnya besar gitu. nah maksud gue itu tadi dasarnya bilang kenapa nggak sekalian yang kontra aja loh, kok kontra kan kita jika outputnya adalah nge-share hasil karyanya tanpa penggunaan AI, berarti kan sesuai dan itu pilihan kita, berarti kan nggak salah juga. Tahu terus tadi dia kayak, kenapa undangnya yang komunitas AI, kan justru gak jelas kata gue. Ya kan itu Kan ketergantungan. undangnya orang-orang yang satu niche doang gitu kan, agak ada conversation ya kalau misalnya di situ. Tahu lah terus. Oke. Keren Mahesa. Berarti kita udah mulai spesifik lah ya, komunitasnya. Jadinya komunitas apa sih, Mas? Emang yang tadi itu kayak seni rupa, seniman gitu-gitu Itu ya? bisa pakai processor guys. Tipis-tipis banget sih, udah lama gak megang soalnya. Tapi ntar gue coba cari software aja deh. Gue masih install sih. Masih ada gue. Ya, nggak usah lanjut dulu aja di situ. Kenapa, Yes? Minta filenya. Gue Adobe Family anjir. Maksudnya ya udah. PC ya. Untuk ya ada family aja Pak. Untuk apa namanya, untuk aplikasi ntar aja nggak apa-apa. Ini sih udah ada gambaran mengenai bisnisnya kayak gimana. Jadi nanti turunan dari proposalnya nggak jauh dari posternya ini, maksud begitu. Oke. Nah, paling gue minta tolongnya ini sih, apa kita bagi 3 tim aja ya. Jadi tim kan kemarin udah gue coba bantu bikin tuh 3 tim, cuman ternyata belum, kurang bagus. Apa yang jalan ke nanya-nanya ke komunitas dan itu yang lagi di area BSD maybe. Tapi itu di mana list biasanya eventnya, kafenya? Kafenya di Bintaro. Sebenarnya buat approach komunitas-komunitas itu menurut gue bisa gue sama Shelby, karena kan kita tim promotion nih. Jadi nggak apa-apa yang approach komunitasnya untuk hadir gitu, kita nge-invite mereka itu bisa kok. Kayaknya gue rasa gue sama Shelby bisa. Nggak apa-apa nggak Bi? Oke. Belum datang. Nggak apa-apa. Nggak jauh kan? Nggak, aman-aman.
Kan nggak harus approach langsung juga aman sebenarnya Ro. Di Iya, DM betul. aja. Sorry, kontak aja paling. Tadi riset Kontak siapa? nanya Ro komunitasnya apa aja. Jadi yang kita kontak. Sama berarti kayak kalau gue udah harus di proposal dulu sih, karena maksudnya akan lebih spesifik lagi kan. Misalnya kita nawarin kerjasama sama komunitas apa, berarti kan kita harus nyambungin nih kayak ibaratnya event kita atau activation kita sama mereka kayak gitu, korelasi benang mereka itu di mana, karena kita ngajak dia, terus benefit buat dia apa, benefit buat kita apa, kayak gitu sih. Itu mesti lebih detailin. Belum. Benar setuju. Oke. Tapi berarti kalau menurut gue berarti harus pilih tempatnya dulu ya. Iya nggak sih? Ya sih Mau sebenarnya. kerja sama karena menurut gue komunitas itu mempengaruhi. Kalau misalnya kita kayak di BSD, berarti kan dari komunitas di BSD. Kalau misalnya kita, ya kan. Jadi menurut gue lebih ke ya udah berarti kayak stepnya itu kita jadiin si posternya dulu, langsung turunin ke proposal. Terus proposalnya itu pertama tuh ditujuinnya buat ini dulu, venue-nya dulu. Misalnya dua nih, kafe yang tadi dari Kalita sama yang dari Rizky gitu. Nah, nanti siapa nih yang paling cepat feedbacknya dan lain-lain, sekalian sambil berjalan paralel kita tanya mereka tuh dekat komunitas apa yang bisa diajak kerja sama dan lain-lainnya. Terus sambil juga bikin proposal lagi buat si komunitasnya. Jadi dia kayaknya mesti gitu deh. Boleh. Gue mau nanya dong, Bi. Kalau misalnya komunitas atau mungkin nggak komunitas deh, kalau komunitas maksud gue kafe. Kalau misalnya kafe kayak begini, kita kan ngirim proposal ke mereka. Nah, ekspektasi kita ke mereka itu apa? Mereka untuk provide lokasi kita bayar kah, atau mereka untuk provide misalnya kayak kita ngasih atau gimana, mereka kan ngasih price list ke kita untuk kita sewa venue-nya seharian gitu. Biasanya itu gimana sih? Ekspektasi sih lebih ke meminimalisir biaya yang dikeluarkan dari kita dengan cara jangan terlalu memikirkan dari apa namanya keuntungannya si kafe di situ. Kalau untuk kita kalau emang bisa kerjasama sewa tempat tanpa mengeluarkan biaya itu lebih proper. Nah, mungkin nggak bikin gitu. Kita sewa tempat tapi kita nggak ngeluarin biaya gitu. Bisa sih tahu Iya. gitu tahu Better value jadi mencoba Makanya untuk mereka mendapatkan coba komunitas buat orang ikut event. Oh, jadi tahun lalu tuh mereka nggak bayar sama sekali di eventnya di tahun lalu tuh di kafe kan ya, di kafenya mereka nggak bayar sama sekali. Gokil juga kalau nggak bisa. Jadi kalau kayak sebenarnya gini, ada pasti menurut maksudnya gini, kalau misalnya mereka kita nggak bayar itu tuh bisa sebenarnya, karena apa? Nanti dia akan memperhitungkannya berapa. Nah, nanti misalnya mereka akan mikir-mikir nih, pasti kan orang asalnya target audiens kita akan pesen minum.
Benar kan? Ya. Nadia sama Shirley tolong bikin proposal buat kita ajuin ke venue. Mahesa sama Rizky tolong bantu kencengin tolong bikinin posternya biar nanti kita visual. Aku sama Shelby bisa bantu buat visual sosmednya itu ngikutin arahan dari kamu, dari Mahesa sama dari Rizky. Paling untuk desain ntar gue sama Maisa juga nggak apa-apa. Biar Boleh. Pokoknya punten banget gue gak bisa Sama ngedesain. gue pas bikin mood board bisa desain. Nggak bisa. gue bisa, cuman waktunya yang nggak bisa. Iya juga sih Pak, benar Pak. Betul juga Betul sih. Pak. Oke. Rul, ada yang mau ditambah? Ini sih, ketika activation itu gue lagi mikirin untuk selain apakah kan kemarin gue sempat ngirim ada referensi orang yang ngasih pilihan tuh, dia megang itu, dia lagi. Gue lagi mikir apakah prefer kayak pakai digital screen terus habis itu langsung milih atau mungkin langsung di HP-nya sendiri. Nah itu masih di dilema di situnya sih. Atau mungkin cetak. Jadi ada 3 opsi. Mereka memilih opsi itu gambar orang, gambar lukisan manusia atau bikinan AI itu dari HP-nya sendiri, scan QR langsung gitu, atau kita bikinin kayak semacam TV yang bisa langsung dipilih. Jadi dia milih langsung di TV-nya, atau dia kayak, atau kita mencetak, dia langsung milih kayak oke, kamu milih nih, nanti sistemnya polling manual, benar-benar kita tanpa AI. Pollingnya maybe kayak masukin bola ke akuarium kayak semacam undian gitu. Oke, ini kayak gitu. Itu sih yang masih jadi dilema sih. Manual menarik sih menurut gue. Sesuai sama tema activation kita juga toh. Dan yang paling gampang. Oke, berarti fokusnya ke situ ya, dilema ya. Berarti ntar coba gua cari alternatif. Kegiatannya kayak gimana? Yang nggak terlalu memberatkan. Kemungkinan kalau sampai memberatkan akan sewa orang untuk entah bawa TV-nya atau apa kayak gitu. Nggak kayak propaganda BEM kok, Mahesa. Kenapa? Mahesa nanya di chat, ini kayak propaganda BEM nggak? Oh, karena waspadalahnya mungkin kali ya. Iya, karena